Kali ini Widya Suari akan menemani Anda menyaksikan tayangan program pendidikan School on Style Modelna Sekolata. Dan kali ini saya berada di Akademi Kesehatan Lingkungan Muhammadiyah Makassar yang terletak di Jalan Dr. Ratulangi nomor 101 Makassar di bawah kepemimpinan Bapak AM Fadil Hayat. Dan kali ini kami akan menghadirkan ke hadapan Anda semua profil, proses perkuliahan, serta kegiatan praktikum mahasiswa Akademi Kesehatan Lingkungan Muhammadiyah Makassar. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di School on Style Modelna Sekolata. Pemirsa, setiap tempat pendidikan tentunya ada sejarah berdirinya, tenaga pengajar, dan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan perkuliahan. Nah, kali ini kami akan menghadirkan ke hadapan Anda profil Akademi Kesehatan Lingkungan Muhammadiyah Makassar. Ini dia liputannya. Akademi Kesehatan Lingkungan Muhammadiyah yang beralamat di Jalan Dr. Ratulangi nomor 101 Makassar merupakan satu-satunya AKL swasta di Sulawesi Selatan yang memiliki mahasiswa hampir dari seluruh penjuru Indonesia. Akademi Kesehatan Lingkungan Muhammadiyah Makassar resmi berdiri pada tanggal 28 Mei 1990 silam. Walaupun pada waktu itu masih bernama Akademi Penilik Kesehatan, sesuai visi misi akademi tersebut, yakni menghasilkan tenaga sanitasi dan kesehatan lingkungan muslim tingkat diploma 3 yang profesional, mandiri, dan bertakwa, serta meningkatkan peranan AKL Muhammadiyah Makassar di kawasan timur Indonesia dalam pembangunan kesehatan lingkungan. Dengan acuan visi misi tersebut, para staf mengajar dan administrasi dari AKL Muhammadiyah senantiasa dalam meningkatkan kinerja mereka guna mampu menghasilkan para sivitas akademika yang dapat diandalkan ketika telah menyelesaikan studi mereka di kampus. Dengan banyaknya mahasiswa yang semakin tahun bertambah, pihak kampus senantiasa memberikan pelayanan pendidikan sesuai standar kelayakan pendidikan dengan memfasilitasi pembelajaran dengan beberapa laboratorium pendukung, perpustakaan, sebuah lab bahasa, dan satu ruang lab komputer. Ditambah lagi para pengajar yang ada di AKL Muhammadiyah telah sesuai pula dengan standar kelayakan pengajar untuk sebuah sekolah tinggi. Kendati pun berada satu atap dengan beberapa jurusan lain yang di Akademi Kesehatan Muhammadiyah, tetapi AKL Muhammadiyah senantiasa menonjolkan keunggulan yang tak kalah dengan jurusan yang ada di Akademi Kesehatan Muhammadiyah. Sehingga layak pada tahun 2003 Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Republik Indonesia memberikan akreditasi C yang disandang hingga sekarang. Sejak berdirinya AKL Muhammadiyah Makassar ini selalu menekankan bagaimana meningkatkan keterampilan dari para mahasiswa dan tentunya juga alumni dengan menerapkan kurikulum 60% keterampilan dan 40% teori. Selanjutnya untuk prospek ke depan, AKL Muhammadiyah Makassar ini mempunyai prospek yang sangat baik karena dari segi kebutuhan pemerintah terhadap tenaga sanitasi dan kesehatan lingkungan itu cukup besar. Dibutuhkan kurang lebih 40 orang per 100.000 penduduk, sehingga kemungkinan untuk diserap di pasar kerja itu makin besar. Dan perlu juga diketahui bahwa kesehatan lingkungan ini tujuannya adalah bagaimana mencegah penyakit melalui pencegahan dan pengendalian faktor-faktor lingkungan, sehingga faktor-faktor lingkungan itu tidak menjadi faktor penyebaran penyakit. Dalam rangka Indonesia Sehat tahun 2010, maka salah satu yang paling banyak menentukan adalah kondisi sanitasi lingkungan kita. Oleh karena itu,
tanpa peranan kesehatan lingkungan, maka mustahil Indonesia sehat akan terwujud. Kita percaya bahwa pencegahan itu pasti akan lebih baik, lebih murah daripada pengobatan. Akademi Kesehatan Lingkungan Muhammadiyah demi mewujudkan mahasiswa yang berkualitas, pihak kampus juga melakukan beberapa kerjasama dengan beberapa puskesmas, rumah sakit, lembaga kursus, laboratorium, perusahaan, dan di bawah naungan BUMN, hotel berbintang, serta perusahaan kompos yang ada di Makassar. Hal ini dilakukan selain memperluas koneksivitas pihak kampus dan perusahaan luar juga memberikan peluang terhadap mahasiswa yang melakukan praktek kerja lapangan bisa menjadi incaran dari berbagai perusahaan di mana mereka ditempatkan. Dengan demikian, selain telah sesuai dengan rancangan pembelajaran dari pihak kampus, juga turut membantu tugas badan pelaksana harian yang diberikan amanah dari pimpinan Muhammadiyah Pusat untuk membantu serta mengarahkan kinerja para staf yang ada, khusus pada jurusan Akademi Kesehatan Lingkungan Muhammadiyah Makassar. BPH itu adalah kependekan dari Badan Penyelenggara Harian Perguruan Tinggi yang di BPH ya. Ya khususnya ini berlaku di kalangan Muhammadiyah karena Muhammadiyah ini berlaku secara nasional. Jadi setiap perguruan tinggi dalam lingkungan Muhammadiyah itu didampingi oleh BPH Badan Penyelenggara Harian yang diangkat oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Fungsi daripada BPH itu kalau bersifat eksternal itu persis sama dengan yayasan kalau di luar Muhammadiyah itu secara eksternal. Jadi yang menyangkut dengan hubungan dengan Kepertais dan dengan instansi-instansi lain ya selain daripada yang terkait memang langsung dengan perguruan tinggi itu adalah merupakan tugas daripada BPH itu. Dengan kelengkapan sarana pembelajaran, standarisasi kelayakan pengajar dan koneksivitas dengan perusahaan luar makin memberi peluang yang lebih baik lagi para sivitas akademika yang menuntut ilmu di Akademi Kesehatan Lingkungan Makassar. Pemirsa, mahasiswa Akademi Kesehatan Lingkungan Muhammadiyah Makassar selain mengikuti proses perkuliahan di kelas, juga mengikuti proses perkuliahan praktikum di laboratorium, seperti praktikum uji emisi udara dan kebisingan suara, dan tentunya praktikum lainnya yang berhubungan dengan lingkungan. Nah, kali ini gimana kalau kita simak proses perkuliahan Akademi Kesehatan Lingkungan Muhammadiyah Makassar berikut. See things in black and white. I've only got you inside my mind. Proses belajar dan mengajar atau perkuliahan yang dilakoni Akademi Kesehatan Lingkungan Muhammadiyah telah sesuai dengan kelayakan pengajaran dan pembelajaran dari Dinas Pendidikan untuk sekolah tinggi atau akademi, yakni dengan penerapan 40% teori dan 60% kegiatan praktikum. Untuk proses perkuliahan teori yang rutin diadakan di kelas sehari-hari dengan menggunakan fasilitas LCD guna membantu meningkatkan kualitas serta kuantitas edukasi. Sedangkan proses belajar mengajar yang diadakan di laboratorium juga dilaksanakan secara berkesinambungan, salah satunya dengan mengidentifikasi kualitas air bersih yang digunakan untuk air minum, kemudian pengelolaan air limbah, pengelolaan makanan, hingga mempelajari proses pencemaran lingkungan. Selain itu, pembelajaran yang dilakukan untuk kepentingan mikrobiologi lingkungan dalam hal mikrobiologi air, udara, dan tanah, atau yang biasa dikenal dengan uji remisi. Belum lagi proses pembelajaran yang dilakukan di laboratorium bahasa dan laboratorium komputer yang dilakukan secara rutin
jadwal pembelajaran guna menambah pengetahuan mahasiswa di mata kuliah umum. I used to write your name. I put it in a frame. And sometimes I think I hear you call. Guna mendukung kegiatan perkuliahan yang efektif dan berkualitas, pihak kampus senantiasa mengajak para mahasiswa melakukan kegiatan praktikum di lapangan atau kegiatan PKL, misalnya di Puskesmas Cendrawasih. Kegiatan ini juga sering dilakukan guna para sivitas akademika yang berkuliah di AKL Muhammadiyah untuk mengenal lebih dini cara melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Selain itu, para mahasiswa juga secara detail mempelajari keadaan sekitar, sehingga para mahasiswa juga lebih mudah mengidentifikasi tingkat kebisingan udara yang ada pada suatu tempat keramaian seperti di pusat kesehatan masyarakat. Selain itu, proses perkuliahan diterapkan telah sesuai dengan studi kelayakan dari Dinas Pendidikan. Pihak kampus juga mengacu pada kurikulum Departemen Kesehatan Republik Indonesia dengan penambahan perkuliahan pada sektor muatan lokal, yang juga telah sesuai dengan visi dan misi organisasi Muhammadiyah. Pada kesempatan ini kami dari seluruh staf dan pimpinan Puskesmas Cendrawasih mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa dan mahasiswi dari Akademi Kesehatan Lingkungan Muhammadiyah Makassar yang menempatkan mahasiswanya pada lahan kami untuk mengadakan praktek magang atau praktek kerja lapangan. Mudah-mudahan mereka mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta pengalaman yang memadai sehingga mereka dapat terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengabdikan ilmunya. Dan harapan kami juga mudah-mudahan dari pihak institusi Akademi Kesehatan Lingkungan Muhammadiyah Makassar tetap menjaga komitmennya dalam hal kerjasamanya kepada kami. Terima kasih. Dengan melakukan kunjungan ke puskesmas atau pusat pelayanan masyarakat, para mahasiswa dituntut dapat mengaplikasikan ilmu yang mereka dapatkan dari kampus untuk kemudian diimplementasikan keluar, khususnya ketika melayani masyarakat yang membutuhkan perawatan kesehatan. Di Akademi Kesehatan Muhammadiyah, khususnya untuk jurusan spesifikasi ilmu kesehatan lingkungan, para alumnus setiap tahun telah mampu menjadi tenaga perawat kesehatan lingkungan yang dapat diandalkan serta profesional sesuai tuntutan kinerja saat ini. Hal ini berdasarkan data dari pihak AKL Muhammadiyah, jumlah mahasiswa yang telah berhasil menjajaki dunia pekerjaan. Pemirsa, selain mengikuti proses perkuliahan praktikum di laboratorium, ternyata mahasiswa Akademi Kesehatan Lingkungan Muhammadiyah Makassar juga mengikuti praktikum di luar kampus mereka, di antaranya di berbagai instansi dan perusahaan yang ada di Kota Makassar. Dimana kalau langsung saja kita simak proses praktikum mahasiswa Akademi Kesehatan Lingkungan Muhammadiyah Makassar berikut ini. Turn away from me.
Setelah melakukan proses perkuliahan, pihak kampus juga menuntut kepada para mahasiswa untuk melakukan proses praktikum di lapangan, seperti yang dilakukan di Puskesmas Cendrawasih, yang dilakukan untuk mengetahui cara melayani kesehatan terhadap masyarakat. Hal yang hampir sama pun dilakukan ketika melakukan proses praktikum di salah satu hotel berbintang di Makassar. Para mahasiswa juga melakukan cara melayani dan atau merapikan kamar sebuah customer. Hal ini juga merupakan bagian dari kepedulian terhadap kesehatan lingkungan yang telah mereka pelajari secara teoritis ketika di bangku perkuliahan. Selain itu, para mahasiswa kembali mengukur tingkat kebisingan dan polusi udara di salah satu ruangan yang ada di hotel berbintang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa AKM Muhammadiyah ingin menyampaikan program senat kita yang ada di sana. Saya sebagai ketua senat ingin menyampaikan berbagai macam aspirasi tentang senat kami. Senat kami itu merupakan senat tempat penyampaian wadah inspirasi mahasiswa, di mana tempat ini merupakan wadah perkumpulan mahasiswa guna untuk menumbuhkan rasa persaudaraan mahasiswa pada khususnya dan organisasi mahasiswa pada umumnya. Adapun program senat kami yaitu UAS, yang kedua Departemen Kerohanian, yang ketiga Departemen Iptek, yang kelima Departemen Dana, dan yang keenam Departemen Pengetahuan. Setiap bulan kami menjalankan program kami dengan sebaik-baiknya dalam rangka untuk mewujudkan senat kami demi meningkatkan daya kreasi mahasiswa AKM Muhammadiyah itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pun sedikit tambahan dari ketua senat tadi mengenai program kerja senat mahasiswa AKM itu sendiri. Ya, ini pada tanggal 15 Juli nanti kami rencanakan untuk mengadakan baksos bakti sosial yang direncanakan pada daerah Luwu Utara, yakni Masamba. Di sini mungkin kami berada di lokasi selama 10 hari dan inti kami kesana itu mengadakan penyuluhan dan mengadakan penyuluhan pada masyarakat bagaimana pola hidup sehat. Seperti itu. Terus pada tanggal 28 nanti kami yang bertepatan dengan hari ulang tahun AKM Muhammadiyah itu kami merencanakan kegiatan donor darah yang dirangkaikan dengan milad ya. Dan kemudian kemudian beberapa dari pekan kemarin kita mengikuti kegiatan Dasi Pena. Mungkin itu program kami ke depan bagaimana penerapan dari Dasi Pena ini sendiri di masyarakat. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya tambahkan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditambah lagi, para mahasiswa juga diajak melakukan kegiatan praktikum yang ditempatkan di Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Salah satunya melakukan hal yang sama dengan tempat lain, dengan melakukan uji remisi udara yang dituntun oleh para petugas dari dinas tersebut. Hal yang sama juga dilaksanakan pada saat ada di Laboratorium Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Para mahasiswa juga diarahkan cara menggunakan alat laboratorium dengan objeknya masing-masing secara benar dan sesuai prosedur, seperti melakukan uji kelayakan air bersih dan pengelolaan air limbah.
ketika melakukan kegiatan praktikum di Balai Kesehatan Pelabuhan Makassar. Para mahasiswa diajarkan berbagai hal tentang pentingnya menjaga lingkungan. Salah satunya ketika melakukan praktek di laboratorium Balai Kesehatan Pelabuhan, para sivitas akademika ini melakukan beberapa bedah kecil terhadap seekor tikus yang telah diawetkan. Hal ini dilakukan guna para mahasiswa juga mengetahui dampak populasi tikus jika telah mewabah di pemukiman masyarakat. Selain itu, para mahasiswa juga diajak langsung ke pelataran tempat kapal berlabuh. Hal ini juga dilakukan untuk para mahasiswa memahami cara pendistribusian air bersih dari darat ke kapal umum penumpang. Dengan lengkapnya sarana pendidikan serta makin luasnya kerjasama terhadap perusahaan di luar, pihak kampus mengharapkan para mahasiswa yang masih duduk di bangku perkuliahan mampu melanjutkan tradisi senior-senior mereka yang telah berhasil mengimplementasikan ilmu yang didapatkan untuk diamalkan secara benar sesuai dengan visi dan misi AKL Muhammadiyah. Begitupun terhadap para masyarakat luas untuk tidak ragu terhadap kualitas pendidikan yang dimiliki oleh Akademi Kesehatan Lingkungan Muhammadiyah Makassar. Pemirsa, ilmu adalah bekal kita untuk meraih masa depan yang lebih cerah. Dan masih dalam momen kebangkitan nasional, mari kita bangkit untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia tercinta ini. Akhirnya saya Dini Widiaswari beserta seluruh kru School on Style model Naskolata undur diri. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan School on Style model Naskolata setiap hari Sabtu pukul 8 malam hanya di Makassar TV, Tivita semua. Sampai jumpa.